berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ini hadir semua. Ibu absen aja ya. Anissa, nggak ada bu. Kenapa tuh nggak ada dia? Sakit. Anissa Sapitri, Damar, Fitria, Laili, Bu Rizkon, Asli. Oke, jadi satu orang aja ya yang hadir. Dua ya. Sebelumnya Anda semua masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita udah belajar tentang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi minggu ini kita belajar tentang pemberontakan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita tuh berfokus pada pemberontakan PKI 1948 Madiun di DI dan juga PRRI. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Anda. Nah, dari foto-foto di sini, apa yang bisa Anda tangkap dari foto ini dan kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Satu, ada yang tahu ini gambar tentang apa? Ibu, ini pemberontakan di Papua. Betul, jadi ada semua ini pemberontakan yang terjadi pada di daerah Papua ya. Gambar kedua ini ada yang tahu? PRRI itu. Ya, betul yang Anda. Jadi PRRI ini pemberontakan yang terjadi di Padang ya, besok kita Riau. Oke, gambar ketiga ada yang tahu? Saya bu. Yes, Bon. Apa ini? Aceh Merdeka bu. Betul. Nah, ini pemberontakan yang terjadi di Aceh ya. Nah, itu ingin merdeka dari Indonesia. Yang terakhir, yang tahu? Saya bu. Ya, Damar? Itu pemberontakan 30 SPKI bu. Ya, betul sekali ya. Pintar ya Anda itu semuanya tahu tentang pemberontakan yang ada di Indonesia. Inilah kita sejarah harus tahu ya semuanya. Nah, jadi gambar ini semuanya benar. Pemberontakan terjadi di Indonesia. Nah, itu mau bertanya dari gambar ini apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ayo. Iya, Damar? Gambar mata ini sama-sama pemberontakan yang mengancam disintegrasi bangsa bu. Betul, betul ya dari semuanya. Jadi keempat gambar-gambar ini merupakan contoh salah satu pemberontakan yang terjadi di Indonesia yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Artinya dia itu mengancam kenyamanan, ketentraman negara kita. Gitu. Oke, pada ini kita ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu yaitu latar belakang dan tujuan pemberontakan. Nah, setiap pemberontakan yang terjadi pasti ada tujuan, pasti ada latar belakang kenapa sih pemberontakan ini terjadi di Indonesia. Pembahasan kita kan ada tiga, yaitu di pemberontakan PKI Madiun, DI dan PRRI. Anda bisa baca semuanya satu apa saja latar belakang dan tujuan pemberontakan. Coba Damar bacakan yang PKI. PKI Madiun 1948 dipimpin Musso bertujuan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Ya, lanjut. PKI 1949 sampai 1992 dipimpin oleh Kartosuryo dan tokoh-tokoh daerah lainnya dengan tujuan ingin membentuk negara Islam Indonesia. Terakhir, ada lagi Damar. PRRI Permesta 1958 dipicu ketidakpuasan daerah terhadap dominasi pemerintahan pusat, terutama dalam pembagian hasil ekonomi dan jabatan militer. Nah, jadi dari ketiga contoh pemberontakan yang terjadi ini itu tuh sama-sama karena tidak adanya kepuasan latar belakangnya ya. Jadi sehingga muncullah pemberontakan yang terjadi. Selanjutnya jalannya pemberontakan dan tokoh utama. Nah, setiap pemberontakan itu pasti ada dari tujuan, dari latar belakang, terus adalah jalan. Nah, pemberontakan dari daerah mana ke daerah mana aja yang terjadi pemberontakan itu beserta ada tokoh utama.
Nah, poin materi yang terakhir yaitu dampak dan penugasan oleh pemerintah. Setiap pemberontakan, setiap masalah yang kita buat, baik itu masalah dari dalam negeri maupun luar negeri, baik individu maupun kelompok, itu pastinya memiliki dampak, baik itu dampak yang baik atau dampak yang buruk, dan bagi kita sendiri ataupun bagi negara. Boleh dibacakan kriteria? Pemerintah berhasil menumpas semua pemberontakan melalui operasi militer dan sosial politik, memperkuat posisi TNI dan pemerintah pusat, serta menegaskan pentingnya persatuan dan kesetiaan terhadap NKRI. Namun, faktor ini juga meninggalkan luka sosial dan ketegangan ideologis yang berpengaruh terhadap politik Indonesia di masa selanjutnya. Oke, jadi poin pertama dan poin kedua ini merupakan dampak positif ya bagi Republik Indonesia. Yang ketiga ini dampak negatif. Oke, selanjutnya sudah dijelaskan tadi materi-materi yang pokok pembahasan kita pada hari ini. Jadi ada semua ibu kita buat berkelompok, ada tugas. Jadi ibu minta yang membuat proyek, baik bisa berbentuk mapping, bisa berbentuk infografis dan lain-lain. Anda semuanya bisa membuka HP, gunakan alatnya dan internetnya untuk membuat tugasnya. Boleh berkelompok semuanya? Boleh berkelompok ya, boleh satu menit. Oke, boleh gunakan HP-nya ya untuk mencari informasi. Oke, kalau ada kesulitan menggunakan Oke, ngerti kan semuanya untuk mapping atau infografis? Oke, semuanya? Kalau infografisnya, proyeknya udah siap? Oke, jadi kalau untuk pemaparan infografisnya, karena kita udah kurang ya, kita bagi, itu nanti kita tampilkan minggu depan di pokok, di print, proyeknya dikumpulkan sama ibu. Tapi untuk hari ini, satu orang per kelompok dulu ya, kelompok mana yang mau maju? Oke, Damar boleh tampilkan hasil kelompoknya. Baik. Terkait dengan karakter ancaman desain integrasi, itu yang pertama adalah aspek. Aspek di sini itu zamannya sudah berbeda, dalam dan informasi. Jenis konfliknya itu lebih ke horizontal vertikal, jadi daerah versus pusat, dan juga untuk ideologi, dan juga untuk yang konflik dan konflik informasi itu horizontal atau antar kelompok masyarakat. Untuk pemicu utamanya yaitu untuk yang orde lama itu ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan dan pusat. Terhadap kebijakan pusat. Lalu ada pula perbedaan ideologi seperti misalnya komunis dan versus anti komunis. Dan untuk yang era reformasi itu lebih ke isu sektarian, agama ataupun etnis. Kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya atau kekuasaan lokal. Tujuan gerakannya biasanya untuk orde lama itu membentuk negara baru seperti DIY dan komunis. Yang kedua itu menuntut otonomi lebih besar. Untuk yang konflik di masa reformasi itu berujuk terjadi karena konflik massa dan juga konflik identitas. Akar utamanya untuk masa orde lama itu paling banyak digerakkan oleh elit militer dan sipil daerah dan juga beberapa anak kelompok ideologi. Untuk yang masa reformasi itu masa atau kelompok sektarian. Sekian Bu. Terima kasih pertama. Jadi sudah untuk gambar dan sudah tampil, dan berikutnya minggu depan kelompok selanjutnya, dan jangan lupa dikumpulkan infografis atau dokumennya ya. Baik. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Kita mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini.
Oke, Bibi. Nah, jadi kesimpulan kita itu serangkaian pemberontakan seperti PKI Madiun pada tahun 1948, DITI pada tahun 1949 sampai 1962, dan PRRI Permesta 1958 menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kesatuan dan keutuhan NKRI pada masa awal kemerdekaan. Oke. Ya, jadi memperkuat sedikit sampaikan ini. Nah, dari ketiga pemberontakan ini terjadi itu karena adanya kekecewaan, perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, serta ketidakpuasan dari pemerintah. Nah, jadi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mempelajari sejarah. Supaya apa? Supaya masalah yang lalu tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya ada yang mungkin Ibu dapat sampaikan materi hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, habis film ini Ibu akan mengirimkan kuis dan semua bisa mengerjakan untuk mendapat tambahan nilai. Dan jangan lupa diselesaikan teknik ataupun infografisnya besok kita kumpulkan dan kita tampilkan. Ibu. Oke, ketua kelas boleh doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Siap, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa disini pulang, jaga kesehatan.